Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan kayaknya mulai ketar-ketir nih. Karena kalau kita melihat permainan Sandy Walsh dan juga Shane Patinama kemarin memukau banget. Dan Hoki Caraka mulai tertular penyakit dari para pemain keturunan. Sandy Walsh dipanggil oleh tim nasional Irlandia. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, yang selalu like dan selalu komen di konten-konten saya. Kali ini kita akan membahas Pratama Arhan yang performanya selalu menurun dan juga Asnawi Mangkualam. Kalau kita berbicara Pratama Arhan, maka dia akan mempunyai pesaing ketat. Siapa kalau bukan Shane Patinama. Beberapa kali pertandingan Pratama ini sangat-sangat kelihatan sekali penurunan performanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Pratama Arhan ini nanti akan sering berada di bangku cadangan kalau kita membandingkan performa dengan Shane Patinama. Kita bisa menonton pada leg 1 dan juga leg 2 saat melawan Brunei Darussalam. Shane Patinama ini menunjukkan performa terbaik Eropa banget. Dia tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar. Contohnya masalah passing, kontrol bola, kemudian umpan. Jadi secara keseluruhan antara umpan, passing, kontrol bola dan juga long pass-nya itu cenderung ke arah akurat banget. Apalagi dia itu bermain dengan visi, bermain dengan otak, bermain dengan kecerdasan, di samping menggunakan fisik, stamina, mental dan sebagainya. Shane Patinama ini juga menggunakan sepak bola cerdas, tanpa harus lari ke sana kemari, tanpa harus capek, tidak harus sprint terlalu sering, tapi dia mampu untuk memberikan sebuah permainan yang istimewa dan atraktif. Di sisi kanan kita juga tahu Sandy Walsh kemarin juga dibuat sebagai gelandang sayap kanan untuk menggantikan Asnawi. Apakah performanya menurun? Enggak, Sandy Walsh justru menunjukkan performa yang lebih luar biasa lagi. Sama seperti halnya Shane Patinama, Sandy Walsh hampir tidak pernah membuat kesalahan. Dia selalu tenang ketika mendapatkan bola, dia selalu tenang ketika mengumpan bola, dan dia selalu dengan skillnya bisa menerima umpan-umpan long pass dengan kontrol yang sangat luar biasa, akurasi yang luar biasa, sehingga menciptakan sebuah peluang-peluang yang luar biasa. Saya kira permainan-permainan ini sangat dibutuhkan oleh para pemain-pemain timnas Indonesia yang lainnya. Sebenarnya sudah banyak para pemain keturunan yang ada di Indonesia, akan tetapi masalahnya kemarin tidak diturunkan semuanya karena adanya cedera itu tadi. Kalau kita melihat performa antara Shane dan juga Sandy, saya kira tidak menutup kemungkinan Asnawi dan juga Pratama Arhan ini nanti akan selalu berada di parking area bench cadangan, ya, di bench cadangan. Karena kita tahu Sintayong ini adalah benar-benar pelatih yang 150% dia profesional. Ketika ada pemainnya ada yang penurunan performa, maka dia pasti akan memarkirnya, diganti dengan pemain yang lain yang menurut dia pemain itu lebih pas dan lebih cocok. Kalau kita kemarin melihat peluang dari Sananta, saya kira Sananta ini juga pemain yang bagus. Dia juga sudah mulai terbiasa dan tertular oleh para pemain-pemain keturunan. Dia mampu istilahnya menempatkan diri atau melakukan pergerakan tanpa bola, sehingga ketika gol kemarin tercipta itu benar-benar gol yang luar biasa menurut saya, karena terjebak dari posisi offside dan juga chipnya itu keren. Saya kira kemarin itu adalah gol yang luar biasa dari Sananta. Berbicara Hoki Caraka adalah pemain yang masih belia, muda banget, tapi dia juga sudah mampu beradaptasi dengan para pemain-pemain keturunan. Dia juga bisa istilahnya mencari ruang-ruang kosong yang sekiranya itu nanti akan bisa menciptakan peluang. Terciptanya gol dari Hoki Caraka dari umpan Ricky Kambuaya yang akurasinya juga luar biasa dengan kontrol istimewa dari seorang Sandy Walsh, akhirnya diumpankan ke Hoki dan terciptalah sebuah gol. Saya kira kemarin itu bukan gol kebetulan, tapi sebuah sistem yang bermain di situ. Gol yang cantik dengan sistem yang diterapkan dengan baik,
dan juga skema-skema yang diberikan oleh Sintayong kepada para pemain itu mampu diaplikasikan. Mesti di sisi lain masih terjadi sering passing-passing yang salah dari para pemain-pemain Indonesia. Egy Maulana Fikri, kemudian Rahmat Irianto pun juga sering melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar. Hoki Caraka juga, saya kira untuk Hoki Caraka dia juga bagus, meskipun juga masih sering melakukan kesalahan-kesalahan yang fundamental banget gitu. Hoki Caraka, Egy Maulana, Rahmat Irianto itu masih melakukan kesalahan-kesalahan fundamental hanya karena passing-passing dan juga kontrol yang sangat lemah akurasinya. Mungkin kalau Indonesia ini nanti ditambahkan para pemain-pemain keturunan lagi, saya kira akan semakin top jika Indonesia itu mampu mendatangkan striker utama. Jadi striker yang memang benar-benar murni striker, tukang gedor yang spesialis untuk ngegolin ke gawang lawan. Karena selama ini Indonesia belum mempunyai itu. Kalaupun ada pemain keturunan kayak Rafael Struijk, itu saya kira lebih cenderung kelarinya ke second striker ataupun para pemain-pemain sayap yang kemudian maju ke depan akhirnya bisa menjadi seorang striker. Di Indonesia pemain keturunan belum ada pemain bagian posisi striker. Semoga secepatnya ini nanti akan mendapatkan striker keturunan yang mempunyai kualitas grade A lah. Untuk saat ini memang antara Jay Etzes dan juga Nathan John memang sudah proses. Semoga nanti bulan depan, kalau bulan depan kayaknya memang belum bisa, tapi belum tahu juga karena kita tahu Erick Thohir itu kalau urusan lobby melobi sangat luar biasa. Semoga bulan depan ada sebuah mukjizat, Jay Etzes dan juga Nathan John ini juga bergabung pada tim nasional Indonesia. Jadi kalau kita berbicara naturalisasi, kayaknya terkadang di telinga kita itu kurang pas karena mereka mempunyai asli darah keturunan Indonesia, akan tetapi ya itulah, naturalisasi itu hanya sebuah istilah. Pada dasarnya ya itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang mau melakukan perpindahan kewarganegaraan, entah itu keturunan atau bukan. Itu hanya sebuah istilah. Jadi buat teman-teman jangan terlalu mempermasalahkan bahasa naturalisasi. Oke, itu pesan saya. Tapi yang jelas selama mereka itu mempunyai jiwa nasionalisme untuk Indonesia yang luar biasa, kita harus tetap mendukungnya. Sandy Walsh sempat dipanggil oleh tim nasional Irlandia. Kala itu Sandy Walsh juga memperkuat tim nasional Belanda under 19. Jadi Sandy Walsh ini pengalamannya juga bukan kaleng-kaleng. Jadi sebelum bergabung ke tim nasional Indonesia, Sandy Walsh ini juga sudah pernah menjadi tim nasionalnya Belanda kala itu. Sebenarnya Sandy Walsh itu sudah lama banget pengen bergabung dengan Indonesia. Ketika dia masih berumur 23, Sandy Walsh ini juga sudah mengajukan diri, bahkan sudah memberi sinyal pengen bergabung dengan tim nasional Indonesia. Tapi lagi-lagi nggak tahu permasalahannya apa sehingga terlalu lama PSSI dan juga pemerintah itu untuk memproses ini. Tapi ya bersyukurlah kali ini Sandy Walsh sudah bergabung dan dia sudah mampu menunjukkan permainan-permainan cantik ala Eropa dan bisa mempengaruhi para pemain-pemain lokal Indonesia untuk bisa bermain seperti mereka. Tapi yaitu tadi, ternyata jiwa dan hati Sandy Walsh lebih tertuju pada Indonesia, arek Surabaya itu. Jadi harapan kedepannya semoga Indonesia nantinya benar-benar mampu sesegera mungkin untuk mendapatkan tukang gedor atau striker. Karena di depan meskipun ada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, saya kira kalaupun ada tambahan satu lagi para pemain keturunan yang ada di lini serang Indonesia, saya kira itu nanti akan lebih istimewa. Oke, semoga semuanya ini menjadi bahan pembelajaran untuk para pemain-pemain yang berlaga di liga lokal. Karena hadirnya para pemain-pemain keturunan ini benar-benar membuat permainan tim nasional ini menjadi sebuah permainan yang sangat enak ditonton, Eropa banget permainannya. Buat teman-teman para pemain-pemain yang lainnya, ayo kita jangan malu, kita jangan istilahnya sombong, turunkan egois, tetap mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh para pemain-pemain keturunan ini. Maka jika kalian tetap berpola pikir bahwa lokal itu lebih istimewa, maka kalian nanti akan tergerus oleh kejamnya zaman ini. Karena kita tahu sepak bola modern saat ini sangat luar biasa persaingannya.
Semakin kita tidak mampu mengadaptasikan diri dengan permainan-permainan yang semakin berkembang ini, maka semakin pula juga kita akan tertinggal jauh oleh tim-tim yang ada di negara-negara lain. Kita tahu saat ini Vietnam pun juga gencar-gencarnya untuk mencari para pemain keturunan Malaysia, Singapura, Hong Kong, Cina, Taipei, semua berlomba-lomba dan gencar-gencar untuk mencari para pemain-pemain keturunan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki level dari permainan tim nasional tersebut. Tidak lupa saya sampaikan, dengan kemenangan Indonesia melawan Brunei saat ini, Indonesia berada di ranking FIFA ke 144. Salam sehat, salam waras, Indonesia juara.